sejahtera bagi kita semua warga SMPK Kosayu 2 Malang. Jadi hari ini kita OSIS SMPK Kosayu 2 akan mengadakan debat untuk para calon ketua OSIS SMPK Kosayu 2 untuk periode 2021 sampai 2022. Para calon ketua diperkenankan untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari calon 1. Silahkan. Perkenalkan, saya calon Ketua OSIS nomor urut 1, Laurencia Novena Berta, dari kelas 8D nomor absen 17. Calon kedua. Perkenalkan, saya calon Ketua OSIS nomor urut 2, Evangeline Hotmaida Marbun, dari kelas 8D nomor absen 10. Calon ketiga. Perkenalkan, saya calon Ketua OSIS nomor urut 3, Kevin Kumala, dari kelas 8D nomor absen 16. Dan akhirnya calon keempat. Perkenalkan, saya calon Ketua OSIS nomor urut 4, Aurelia Rosen Sugianto, dari kelas 8B nomor absen 3. Baik, jadi para calon ketua sudah memperkenalkan diri masing-masing. Jadi akan segera saya mulai debatnya. Debat akan diadakan 2 babak dan akan segera saya bacakan peraturan di babak pertama. Pada babak pertama, para calon ketua OSIS akan memilih sebuah topik secara acak dan harus menanggapi topik tersebut dengan waktu untuk masing-masing peserta adalah 1 menit. Berikut adalah pilihannya. Calon pertama dipersilahkan untuk memilih. Yang A. Baik. Pertanyaannya adalah, kita semua adalah generasi milenial yang hidup di era serba modern. Bagaimana kiat-kiat yang dapat kamu bagikan kepada siswa-siswi SMPK Kosayu 2 untuk dapat bersaing secara sehat di dalam bidang pendidikan? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mulai menanggapinya. Yang pertama adalah menyingkirkan ego. Menyingkirkan ego adalah langkah utama dalam bersaing secara sehat. Menurut Maxwell, seorang penulis ternama, seseorang itu bisa mati karena mementingkan egonya sendiri. Maka terbukti bahwa seseorang dengan mementingkan egonya dalam setiap masalah atau persaingan yang dihadapi, dia akan semakin hancur. Yang kedua adalah banyak-banyaklah berlatih. Dengan banyak berlatih, kita mendapatkan banyak pengalaman. Dan jika gagal, cobalah lagi agar bisa sukses pada akhirnya. Karena dalam buku yang berjudul Outliers yang ditulis oleh Malcolm Gladwell, bahwa orang-orang sukses di bidangnya membutuhkan waktu sekitar 10.000 jam, bahkan lebih, untuk kesuksesannya. Artinya memang memerlukan... Baik, terima kasih atas pendapatnya. Waktu yang diberikan sudah habis. Terima kasih. Untuk calon kedua, dipersilahkan untuk memilih. Saya memilih gambar dengan huruf E. Baik. Pertanyaannya adalah, untuk seorang pemimpin harus bisa mengawasi dan mengatur anggotanya. Jika ada anggota OSIS yang pasif, apa yang harus dilakukan baik buat anggotanya dan berlangsungnya kegiatan OSIS? Baik moderator, terima kasih untuk waktunya. Yang akan saya lakukan adalah pertama-tama saya akan membangun komunikasi dengan anggota yang pasif dan mengingatkan visi misi dan program kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Kedua, memberi pemahaman bahwa keberhasilan OSIS tidak terletak pada salah satu anggota atau sekelompok orang saja, melainkan terletak pada keaktifan semua anggota. Memberi nasihat supaya lebih aktif dan berkontribusi bagi OSIS sesuai komitmen para pengurus OSIS masing-masing. Dan yang terakhir, menyemangati anggota yang pasif agar lebih aktif lagi demi kemajuan OSIS itu sendiri. Terima kasih. Baik, karena waktunya masih sisa dan calon kedua sudah memberikan pendapatnya. Terima kasih atas pendapatnya.
akan dilanjutkan ke calon ketiga. Dipersilahkan untuk memilih calon ketiga. Saya memilih huruf F. Baik. Pertanyaannya adalah, medsos atau media sosial adalah sebuah media daring yang dapat diakses oleh para penggunanya. Tapi banyak sekali orang yang belum dapat menggunakan medsos secara bijak. Menurutmu bagaimana cara menggunakan medsos secara bijak? Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Medsos menjadi sesuatu yang tidak asing lagi untuk didengar. Hampir semua orang bermain media sosial. Media sosial dapat menyajikan banyak sekali informasi, namun tidak semua orang menggunakan medsos secara bijak. Beberapa orang tidak memperhatikan etika dalam bermedia sosial. Berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dijelaskan dengan sangat jelas bahwa kita dalam menggunakan media sosial harus bisa memilah dan memilih informasi apa yang akan kita sebar dan terima. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat hal-hal positif seperti informasi pada berita, bukan hoaks yang belum terbukti kebenarannya. Kita sebagai pengguna medsos. Baik, waktu yang diberikan sudah habis. Terima kasih atas pendapatnya. Sekarang dilanjutkan kepada calon keempat. Calon keempat dipersilahkan memilih. Saya memilih gambar D. Baik. Pertanyaannya adalah, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat dibeli. Lalu bagaimana cara kamu untuk mengatur waktumu agar dapat menyelesaikan berbagai kegiatan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, menurut saya, agenda harian atau jadwal itu menjadi cara terbaik seseorang untuk menghindari penumpukan tugas ataupun gegabah dalam beraktivitas. Kita bisa membuat agenda harian setiap malam sebelum memulai hari baru atau setiap pagi sebelum memulai kegiatan kita. Buatlah to-do list atau daftar hal-hal yang harus diselesaikan hari itu. Tahap kedua yaitu memprioritaskan kegiatan kita. Kita bisa memprioritaskan tugas dengan sistem 4 skala kuadran prioritas, yaitu berdasarkan tugas-tugas yang paling penting, paling darurat, kurang penting, dan tidak darurat. Dalam melakukan aktivitas, hindari melakukan multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking adalah melakukan beberapa kegiatan bersamaan. Berdasarkan berbagai penelitian, hal tersebut membuat kita kehilangan fokus dan akan memperlambat proses kerja kita. Kita juga dapat memanfaatkan gawai dengan menggunakan aplikasi manajemen waktu. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis dan terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Karena semua calon sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya, maka akan dilanjutkan ke babak yang kedua. Berikut adalah peraturannya. Di babak kedua, para calon ketua OSIS akan saling menanggapi sebuah topik dengan pro kontra yang telah ditentukan. Masing-masing peserta juga harus menanggapi jawaban dari peserta lainnya dan dapat menyimpulkan jawaban berdasarkan pendapat yang disebutkan oleh peserta lainnya. Waktu yang diberikan untuk masing-masing calon ketua OSIS adalah 1 menit untuk menanggapi topik dan 1 menit untuk menanggapi pendapat peserta lainnya. Berikut adalah topik di babak kedua. Nasionalisme merupakan hal penting apalagi di sekolah kita SMPK Kosayu 2, yang siswanya berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Menurutmu, apakah semakin tinggi tingkat pendidikan, maka nasionalisme akan semakin kuat? Silahkan para calon memberikan pendapatnya masing-masing, dimulai dari calon pertama. Terima kasih atas waktunya. Karena beragamnya suku, agama, ras, politik, dan budaya, perlahan semangat nasionalisme itu tergantikan dengan semangat chauvinisme. Semangat chauvinisme ini sangat kontraproduktif terhadap pengembangan di Indonesia di era globalisasi ini. Maka nasionalisme ini menjadi bagian penting dari proses pembangunan karakter bangsa
yang diantaranya dilakukan melalui dunia pendidikan. Saya memiliki contoh nyata, yaitu kasus isu agama di Ambon dan Poso. Ada seorang perempuan bernama Lian Gogali yang berusaha untuk menyatukan Poso kembali. Lian Gogali adalah mahasiswa berpendidikan asli Poso yang berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana. Dia berusaha untuk menyatukan Poso kembali dengan mendirikan Institut Mosintowo yang masih berkembang sampai saat ini. Terima kasih. Baik, waktu yang diberikan sudah habis. Sekarang dilanjutkan ke calon yang kedua. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya tidak setuju, sebab tidak menjamin seseorang berpendidikan tinggi tetapi memiliki nasionalisme. Buktinya banyak orang berpendidikan tinggi tetapi anti ideologi Pancasila, memiliki paham terorisme, rasisme, intoleransi, radikalisme, dan sebagainya. Oleh sebab itu, jiwa nasionalisme perlu dibangkitkan pada generasi kita atau sejak dini, agar tumbuh rasa cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negaranya sendiri, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya calon kedua. Sekarang akan dilanjutkan ke calon ketiga. Silahkan memberikan pendapatnya. Menurut saya, dengan semakin tinggi pendidikan, belum tentu dapat meningkatkan nasionalisme untuk tumbuh semakin kuat di kalangan para murid. Karena kita tidak tahu apakah para murid dapat menanggapi dan menyikapinya dengan baik atau tidak. Serta bagaimana pengaruh lingkungan di sekitar rumah atau keluarganya. Karena pendidikan karakter di sekolah hanya berpengaruh sekitar 39,7% pada anak. Selebihnya, karakter anak akan mendorong mengikuti bagaimana orang tua, keluarga, serta masyarakat dalam sekitarnya bertindak. Jika siswa tersebut tinggal di lingkungan menganut ras primordialisme, maka akan sangat sulit untuk mengubahnya. Karena ras primordialisme itu sudah mengelilinginya sejak ia lahir. Selain itu, norma yang muncul di kalangan masyarakat sekitarnya juga akan mengikat dirinya dalam berperilaku. Akan ada batasan dalam apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang calon keempat bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Nasionalisme di Indonesia tumbuh dan berkembang pesat melalui pendidikan. Dimulai dari diberlakukannya politik etis pada tahun 1901 atas usulan Van den Venter. Sehingga secara sederhana, pendidikan ini adalah sarana tumbuhnya sikap dan pemahaman nasionalisme. Dengan begitu, semakin tinggi tingkat pendidikan bangsa Indonesia akan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nasionalisme. Pendidikan mengajarkan pemuda-pemudi Indonesia mengenai budaya bangsa dan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Para muda bangsa juga semakin memahami pentingnya peran mereka sebagai warga negara Indonesia, sekaligus betapa banyaknya pengorbanan para pahlawan nasionalisme yang telah berjasa bagi Indonesia. Sejalan dengan semakin berkembangnya era modern, nasionalisme ini bisa semakin dikembangkan melalui pendidikan yang kualitasnya semakin baik, sejalan dengan perkembangan era globalisasi. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Sekarang calon kedua silahkan menanggapi pendapat dari calon-calon yang lain. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya setuju dengan paslon nomor urut 3, yaitu nasionalisme belum tentu bisa diterima oleh murid dengan baik. 39,7% dari sekolah dan sisanya dari sekitarnya. Batasan dari lingkungan pun bisa menjadi pengaruh tumbuhnya rasa nasionalisme itu sendiri. Saya juga setuju dengan paslon lainnya, yaitu paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 4, tentang semakin berkembangnya tingkat pendidikan, maka berkembang pula nasionalisme. Kita bisa menentukan karena beragamnya suku, ras, dan budaya, nasionalisme menjadi bagian penting dalam proses pembangunan bangsa melalui pendidikan, seperti yang dikatakan oleh paslon calon urut nomor 1 itu tersebut. Sedangkan paslon nomor urut 4, semakin tinggi pendidikan, semakin menaikkan juga nasionalisme. Jadi, semakin tinggi pendidikan bisa juga menaikkan nasionalisme atau juga mengurangi rasa cinta terhadap nasionalisme dan bangsa dan negara sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang calon pertama, silahkan menanggapi pendapat calon-calon lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Saya setuju dengan paslon nomor 4, yaitu Rosalin, bahwa politik etis yang didirikan oleh Van Deventer dapat meningkatkan pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi nasionalisme. Dapat meninggikan juga budaya bangsa semakin erat. Saya tidak setuju dengan pernyataan Evelyn selaku paslon nomor 2, tidak menjamin banyak pendidikan yang membuat radikalisme. Karena apakah paslon nomor 2 memiliki sumber-sumber dan yang kuat jika tidak menjamin pendidikan dapat menurunkan nasionalisme bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang calon nomor 3, silahkan menanggapi calon-calon lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kurang setuju dengan calon nomor 1 dan nomor 4. Karena menurut saya belum tentu jika semakin tinggi pendidikan, maka nasionalisme akan semakin tinggi. Dan tapi saya juga setuju dengan calon nomor urut 2. Karena emang itu belum tentu dapat menaikkan rasa nasionalisme. Karena ada juga faktor dari luar seperti lingkungan keluarga yang dapat memengaruhinya, sehingga setiap siswa juga belum tentu untuk memiliki nasionalisme yang tinggi meskipun ia memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang calon nomor 4, silahkan menanggapi ketiga calon lainnya. Saya setuju dengan pendapat calon nomor urut 1, yaitu Nana. Dampak dan bukti dari pengaruh pendidikan pada nasionalisme ini sudah tampak secara nyata. Dan zaman sekarang, contoh nyata nasionalisme ini banyak dikembangkan dan ditunjukkan melalui pendidikan. Begitu, saya juga setuju dengan beberapa penyampaian dari calon nomor urut 3, bahwa memang pendidikan sekarang tidak sepenuhnya membentuk karakter dan sifat siswa. Faktor luar seperti keluarga atau lingkungan dan adat dan kebudayaan mereka juga mempengaruhi. Oleh karena itu, memang sekarang pendidikan tidak bisa membentuk nasionalisme dengan sangat efektif. Oleh karena itu, kita bisa mengembangkan sistem pendidikan dan lebih memprioritaskan pengembangan nasionalisme pada siswa-siswi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan dengan berakhirnya babak kedua ini, maka debat OSIS Kosayu 2 sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan.